Kau layak dipuji. Amin. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan-Mu di malam hari ini. Karena pertolongan kasih dan anugerah Allah, kami umat-Mu dapat berkumpul kembali dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Kami bersyukur sebab Allah baik. Tibalah saatnya akan pemberitaan kebenaran firman-Mu akan dibentangkan bagi umat-Mu Bapa di surga. Kuasailah hati pikiran kami untuk kami mendengar sabda kebenaran sebagai pas perjalanan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersama-sama dengan saya segala orang percaya, mari kita katakan amin. Haleluya. Salam. Halo. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, barisan musik bisa mengambil bagian dan kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di malam hari ini atau di hari ini. Bagi kita berbahagia sekali di hari ini karena Bapak Ibu Saudara dan saya di sela-sela kesibukan kita masih terus bisa mendengarkan kabar kebenaran firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Oleh karena itu kita bisa mengambil bagian di malam hari ini. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menyertai dan melindungi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah persekutuan ibadah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertama-tama dari pihak Kristus saya sampaikan banyak terima kasih kepada staf pengembalaan dan juga gembala sidang yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini, untuk menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan inilah yang membuat kita hidup, firman Tuhan inilah yang membuat kita ada, dan firman Tuhan inilah yang membuat alam semesta bahkan seisi dunia ini. Yang pertama-tama juga saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapa di surga, sang pemilik hidup yang juga masih memberikan nafas kehidupan sehingga saya diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar keselamatan atau kabar sukacita lewat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita ambil Alkitab kita dan saya mengajak kita sama-sama buka di dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. Haleluya. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Amin. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan perikop pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan dalam hitungan ketiga ayatnya yang ke-12 kita membacakannya secara bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12 dengan perikop pembacaan firman Tuhan yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di malam hari ini atau di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12 di sini mengatakan bahwa firman Tuhan, firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadangkala di dalam hari-hari hidup kita sebagai orang percaya, mungkin kita sudah sering-sering lalai dalam membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua, menusuk ke sana dan menusuk kemari, sanggup memisahkan tulang dan daging dari kehidupan kita. Kalau kita melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan yang terangkat di malam hari ini, kita bisa teringat kembali akan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Coba kita sama-sama baca di dalam Injil Yohanes pasal pertama hingga ayatnya yang pertama. Coba kita baca
Bapak Wakil Gembala bisa baca bagi kita Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah jadi manusia. Ayatnya yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini adalah Allah sendiri yang sanggup memisahkan atau membinasakan kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman dan firman itu ialah Allah dan bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kita percaya bahwa kebenaran firman Allah ini adalah Allah sendiri karena firman inilah yang dapat menjadikan seisi bumi, segala yang berada di dalam kehidupan kita, yang berada di atas muka bumi karena firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bersyukur. Kita adalah bagian orang-orang percaya yang masih terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan sampai pada hari ini. Ada di belahan bumi lain orang sudah tidak lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena situasi yang begitu mencekam kehidupan mereka, tapi kita percaya bahwa kita masih ada dalam pertolongan Tuhan sehingga kita masih mengambil bagian dalam pendengaran firman Tuhan di malam hari ini. Bersyukur sebagai orang percaya yang terus diselamatkan dan dipelihara oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sebuah kebenaran firman Tuhan ini adalah hakim yang ajaib, hakim yang adil bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini sebuah firman Tuhan, makanya di bagian ini firman Tuhan berkata bahwa sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman Tuhan adalah adil dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita belajar bagaimana firman Tuhan mengubah Rasul Paulus dari hidupnya dan kepercayaannya yang begitu pekat di dalam kehidupannya yang lama. Tetapi firman Tuhan itu merubah Rasul Paulus menjadi seseorang yang tangguh berdiri dan melayani Tuhan yang sebenarnya, yang memberikan kehidupan kepadanya. Makanya di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, di sana Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rasul Paulus percaya bahwa karena kebenaran firman Tuhan dapat mengubahnya dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, kehidupan dari kehidupan kegelapan menjadi kehidupan yang benar-benar terang, hidup di dalam sebuah kebenaran dan damai sukacita. Hari-hari ini manusia sudah tidak lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena satu dan lain hal, tetapi kita bersyukur firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini bagaikan pedang yang bermata dua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita tidak lagi bisa bermain-main dengan waktu yang ada ini. Mari kita pakai waktu ini untuk mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang dapat menghantar Bapak Ibu Saudara dan saya pergi mewarisi surga yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur dan bersyukur di malam hari ini masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12 mengingatkan kita bahwa sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan lebih tajam dari segala macam. Kita percaya bahwa karena firman inilah yang dapat mengubah kehidupan kita. Karena firman Tuhan inilah yang dapat mengadili kita, kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun yang kita lakukan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi juga firman Tuhan ini yang dapat mengubah kehidupan kita dan mengadili kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10, di sana firman Allah berkata, coba Bapak Wakil Gembala baca buat kita, Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat Haleluya. yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Dengan perikop hanya satu Injil. Hanya satu Injil. Ayat yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Jadi bagaimana sekarang?
Adakah ku cari kesukaan manusia Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya. Haleluya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 ini menekankan bahwa jadi bagaimanakah sekarang ada cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Tentu Bapak Ibu Saudara dan saya kita percaya bahwa kita sama-sama mencari apa yang disukakan Tuhan. Amin. Amin. Apa yang disukakan Allah. Amin. Kita sama-sama percaya bahwa kita sedang mencari apa yang disukakan Allah. Sebab apa yang disukakan Allah itulah yang akan mengantar Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mewarisi surga yang dinantikan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi payah Bapak Ibu Saudara dan saya tidak sia-sia ketika di dalam kesibukan kita tetapi kita masih mengambil bagian hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Surga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Itulah sebabnya di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 itu mengingatkan kita bahwa kita mau mencari apa yang disukakan manusia atau apa yang disukakan Tuhan. Tentu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya kita mau mencari apa yang disukakan Tuhan. Berbicara tentang firman Allah, berbicara tentang bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kehidupan rohani yang baik, tidak terlepas dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa sama-sama lihat di dalam Injil Roma, pasal 10 ayatnya yang ke-17. Coba kita bacakan, Bapak Wakil Gembala baca buat kita. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Haleluya. Berbicara tentang iman kita, berbicara tentang kehidupan rohani kita, karena firman ini hidup. Haleluya. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayatnya ke-17 dengan perikop ketidakpercayaan Israel. Ketidakpercayaan Israel. Haleluya. Ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, iman kita timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Kristus. Firman yang adalah Allah itu sendiri. Iman kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, iman kita akan tumbuh. Kita tidak akan bisa mendengarkan komik atau membaca komik lalu iman kita tumbuh. Hanya firman Allah, hanya kebenaran firman Allah inilah yang dapat memberikan pertumbuhan iman secara rohani di dalam kehidupan kita. Jaga api tetap menyala. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berulang kali dalam kehidupan kita, hamba Tuhan berganti hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita terus mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita, iman kita menjadi tumbuh. Karena iman kita tidak diukur dari sebuah pencapaian lahiriah kita, tetapi iman kita bertumbuh dari pendengaran akan kebenaran firman Allah. Iman kita tidak bisa bertumbuh dari sebuah prestasi yang kita dapat, tetapi iman kita bertumbuh dari kebenaran firman Allah yang setiap saat kita dengar. Itulah sebabnya kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Roma 10 ayat Roma 14 ayat 17. Kita pindah ke Roma 14 ayat 17. Hamba Tuhan baca bagi kita. Roma 14 ayat 17. Ayatnya yang ke-17 dengan perikop jangan memberi batu sandungan. Jangan memberi batu sandungan. Haleluya. Ayat ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Haleluya. Kerajaan surga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Kerajaan surga itu bukan soal pakaian. Kerajaan surga itu bukan soal Bapak dan Ibu punya harta yang banyak, tetapi kerajaan surga itu tentang kebenaran. Kebenaran yang disebut dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-12. Kebenaran ini adalah disebut firman Allah. Firman Allah. Ketika kita belajar dengan baik dan mengenal firman Allah, maka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 berkata bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Haleluya. Amin. Dahsyat. Sebab kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tetapi kerajaan surga itu tentang bagaimana kita menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan untuk hidup bersekutu sebagai sebuah keluarga di dalam jemaat lokal kita untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini bukan sesuatu hal yang
pencapaian lahiriah kita yang kita dapat di dalam kehidupan kita, tapi karena Tuhan. Mari kita lambaikan tangan bagi Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan Yesus baik, memberikan kita kesempatan untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di malam hari ini kita masih terus mendengarkan kebenaran Tuhan. Kesempatan yang ada ini kita masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sementara di daerah belahan bumi yang lain, orang tidak lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ada peperangan, karena ada kegoncangan iman mereka, karena situasi yang tidak mengamankan kehidupan mereka, mereka tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena masih ada kesempatan yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Ketika kita hidup dalam sebuah kebenaran firman Tuhan, percaya bahwa Allah itu sendiri hidup dalam kehidupan kita untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang terangkat di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. Itu mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa firman Tuhan ini sebagai hakim yang adil. Dia sanggup memisahkan dosa dan setiap perilaku-perilaku kita yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan dia siap menjadi hakim yang adil ketika kelak nanti Bapak Ibu Saudara dan saya menghadap takhta pengadilan Allah yang terakhir. Kita akan sama-sama diadili. Siapa yang mengadili kita? Yaitu firman Allah ini. Allah ini sendiri yang mengadili kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dan saya, pergunakan waktu ini baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini, haleluya, hari-hari ini menghimpit kehidupan rohani kita, membuat kita tidak berdaya. Percaya bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai sebuah pedoman pelayanan, yaitu firman Allah ini. Atau firman Allah ini yang dapat kita pegang untuk menjadi pedoman pelayanan kita. Pegang itu baik-baik. Bapak Ibu teringat akan bagaimana Petrus, seorang Simon Petrus yang Tuhan pakai kehidupannya. Dia adalah seorang penjala ikan yang tidak punya pengetahuan apa-apa. Kalau kita belajar dari latar belakang Petrus bukanlah seorang yang berpendidikan baik. Seorang penjala ikan yang hanya biasa-biasa. Seorang nelayan ulung. Tetapi Tuhan pakai hidupnya karena firman Allah ini. Tuhan pakai hidupnya karena firman Allah ini. Firman Allah ini membuat kehidupannya berubah. Karena rancangan Tuhan yang ada di dalam kehidupan Petrus adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Pegang apa yang ada padamu, kata Wahyu, supaya aku datang, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota daripadamu, Bapak. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dalam kesibukan kita, dalam aktivitas kita, kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Amin. Kalau kita masih diberikan kesehatan, percaya bahwa Tuhan baik. Kalau kita masih diberikan kekuatan, percaya bahwa Tuhan baik. Kalau kita masih diberikan berkat-berkat jasmani lahiriah kita, percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan masih memberikan kesempatan hidup untuk terus mengerjakan keselamatan kita selama kita masih ada di bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa Bapak Ibu, kita baru saja melalui sebuah proses demokrasi yang baik di atas tanah Papua, politik pemilu kada yang luar biasa. Kita melewati banyak orang hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam itu. Tetapi Tuhan bilang bahwa segala sesuatu itu hanya firman. Firman ini yang dapat. Barang siapa bekerja jujur, maka dia akan mendapatkan tanda heran. Ketika tidak bekerja jujur, maka tidak mendapatkan tanda heran. Oleh sebab itu, kita boleh sibuk dengan politik duniawi. Tetapi firman Tuhan ini menjadi pedang yang dapat mengadili Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Kita masih mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sukacita sekali di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu daripadamu. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-11. Itu mengingatkan kita. Mahkota yang sudah ada dalam Bapak Ibu kehidupan dan Bapak Ibu Saudara dan saya, pegang itu baik-baik. Kebenaran firman Allah yang ada di dalam kehidupan kita, pegang itu baik-baik. Ya, Bapak Wakil baca bagi kita. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11. Dengan perikop kepada jemaat di Philadelphia. Kepada jemaat di Philadelphia. Ayat yang ke-11. Haleluya. Aku datang segera. Aku datang segera.
Peganglah apa yang ada padamu, Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab atau firman Allah berkata bahwa aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Firman Allah yang sudah ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya pegang itu baik-baik. Supaya tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadamu. Kenapa? Karena firman ini adalah Allah itu sendiri. Ya. Firman ini adalah Allah itu sendiri yang dapat mampu mengadili Bapak Ibu Saudara dan saya. Memisahkan daging dan tulang, memisahkan kita, tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu peganglah apa yang ada padamu. Hari-hari semakin jahat. Ya. Dunia tidak sedang kompromi dengan keadaan yang baik. Dunia semakin jahat kepada kehidupan kita orang percaya. Pegang itu baik-baik. Sebab firman itu adalah alat transportasi Bapak Ibu Saudara dan saya berjumpa dengan Allah kelak nanti. Mewarisi surga yang Bapak Ibu Saudara dan saya nantikan. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hidup kita terus kita pakai untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita tidak pakai hidup ini untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku percaya bahwa neraka menjadi bagian kita seketika kelak nanti. Kita pergi meninggalkan dunia ini. Kita akan menunggu kebangkitan yang pertama dan pengadilan itu akan nampak dalam kehidupan kita. Kita akan diadili dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu sebelum kita diadili, kita pegang apa yang ada ini menjadi pegangan hidup kita secara rohani untuk kita terus kuat di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Haleluya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan menjadi tenang agar kamu dapat berdoa. Kenapa? Kenapa kita bisa berdoa? Doa itu menjadi penting ketika kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehidupan Yesus ketika datang ke dalam dunia menjalani kehidupannya seperti manusia di dunia ini untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus selalu melakukan doa setiap saat di mana dia melayani. Itulah sebabnya 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 itu berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan menjadi tenang agar kamu dapat berdoa. Ketika kita tidak bisa tenang, berbicara tentang sebuah ketenangan, penguasaan diri ini tidak terlepas dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itu mengingatkan kami bahwa sebuah penguasaan diri penting dalam kehidupan pelayanan kita agar kita bisa berdoa. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Salah seorang hamba Tuhan baca bagi kita. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-25, ayat yang ke-23, 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi ketika berbicara tentang sebuah doa, maka Galatia 5 ayat 22 bagian terakhir mengatakan bahwa penguasaan diri. Harus ada penguasaan diri di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, barulah kita bisa berdoa. Ya. Kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Oleh sebab itu Roh Kudus sebagai penolong yang sejati. Kehidupan kita berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita sebuah ketenangan. Buah roh itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengambil bagian dalam kesempatan-kesempatan kita bisa berdoa bagi Tuhan. Karena ketika kita tidak bisa berdoa, maka kita tidak bisa melakukan hal-hal yang dikehendaki Bapa di surga. Bapa pun datang ke dalam dunia menjelma sebagai anak manusia, Yesus Kristus namanya, dia pun melakukan hal yang sama, yaitu berdoa. Kenapa penting berdoa bagi orang Kristen? Kenapa penting berdoa bagi orang Kristen? Karena doa itulah yang dapat memberikan kita sebuah ketenangan, doa itulah yang dapat memberikan kita sebuah kedamaian. Karena doa, Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Itulah sebuah pelayanan yang baik sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan.
doa kita berbicara dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, Allah sedang berbicara dengan kita. Ya. Amin. Amin. Kesempatan yang ada ini kita gunakan untuk kita doa. Kesempatan yang ada ini kita gunakan untuk kita baca kebenaran firman Tuhan. Saling berkomunikasi dengan Allah. Supaya kelak nanti hubungan kita erat dengan Allah. Ketika dunia ini dihakimi. Kita percaya bahwa penghakiman itu bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sementara kita akan mewarisi surga dengan apa yang sudah kita kerjakan semasa kita hidup. Haleluya. Sukacita sekali di hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam momen-momen yang kesibukan kita begitu luar biasa. Tetapi percaya bahwa mencari kebenaran firman Tuhan, mencari persekutuan ibadah adalah bagian yang terpenting. Itulah sebabnya kenapa ibadah itu penting di dalam kehidupan kita. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu bagian yang terpenting. Daud menjadi berhasil itu karena Daud teguh lutut di hadapan Allah. Daud terus bermazmur bagi Tuhan, makanya di dalam pengalaman hidup Daud berkata bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat 11 itu mengatakan demikian, bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah pengalaman Daud yang luar biasa. Hamba Tuhan baca bagi kita. Mazmur 84. Ini pengalaman Daud yang luar biasa. Daud tahu bahwa apa yang dia miliki itu tidak terlepas dari pertolongan tangan Allah dalam kehidupannya. Daud terus bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Ya, Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Ayatnya yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, atau satu hari di rumah Tuhan, atau satu hari bersekutu beribadah, daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kita menggunakan hidup kita 1000 hari di tempat lain, sia-sia adanya. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini sebuah pengalaman Daud yang luar biasa. Daud tahu bahwa ketika dia berhasil itu karena Tuhan. Dia berhasil itu karena pencapaian-pencapaian yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ya. Daud tidak dapat berbuat apa-apa ketika tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Daud berkata lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena Daud percaya ketika berada di tempat lain, Daud tidak dapat pertolongan atau tidak dapat pencapaian lahiriah yang luar biasa. Diangkat sebagai raja, dipilih sebagai raja karena Daud hidup dalam sebuah kekudusan. Daud hidup dalam ketaatan dengan Allah. Daud hidup karena terus mengandalkan Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Allah yang mempunyai kebenaran firman Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di hari ini, percaya bahwa saya terbatas adanya. Tidak dapat menyampaikan kesempurnaan firman Allah ini. Tetapi Allah yang punya firman ini dapat menyempurnakannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam memeteraikan kebenaran firman-Mu bagi umat-Mu. Tetapi hamba percaya bahwa Engkau Allah yang kudus, sanggup memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi umat-Mu. Dan memberikan damai sukacita, terus berpengharapan yang teguh kepada Allah yang adalah hidup, Allah yang esa, sampai Engkau datang menjemput kami kembali bersama-sama dengan Engkau dalam surga yang dijanjikan. Itu bagi kami. Hamba akhiri kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.